ini kita belajar agamanya agak sedikit banyak ya, tapi tetap semangat, tidak apa-apa ya. Sekarang dibuka halaman 71. Di sini ada judul tentang para gembala. Nah, tadi kita sudah berdoa pembukaan bersama waktu sebelum belajar tematik ya. Sekarang kita lihat halaman 72 dan 73. Ini ada nyanyian. Kalian pasti bisa menyanyikannya ya. Hai, dengarkan kau gembala, kabar indah bagimu. Nah, nanti kalian lanjutkan menyanyinya bersama papa dan mama ya. Sekarang kita lihat gambar-gambar. Nih, ada cerita loh tentang para gembala. Para gembala itu siapa sih? Nah, kita lihat ya nih. Anak-anak, ini di halaman 73. Ada seorang malaikat yang datang kepada para gembala. Para gembala ini sedang menunggu para ternak-peternaknya ini makan di padang rumput yang hijau. Di sini ada keterangannya. Para gembala mendapat kabar gembira dari malaikat. Kabar gembira apa ya? Kok sama seperti Maria menerima kabar menerima kabar gembira dari malaikat. Nah, tapi ini kabarnya adalah malaikat itu memberitahu kepada gembala bahwa sang juru selamat itu sudah lahir. Nah, para gembala sangat senang. Nih, para malaikat memuji Tuhan. Nah, para malaikat itu juga senang. Para gembala senang, malaikat apalagi senang sekali bahwa sang juru selamat atau bayi Yesus itu sudah lahir ke dunia. Nah, ini mereka melakukan pujian-pujian, bernyanyi seperti tadi ada nyanyian. Wah, pokoknya di surga sana itu sangat menyenangkan. Nah, ini tadi para malaikat itu memberitakan kabar gembira kepada para gembala. Lalu malaikat itu berkata, para gembala, kalian itu harus menuju ke gua atau kandang yang berbentuk gua. Di situ sang juru selamat sudah lahir. Guanya itu ciri-cirinya adalah mempunyai bintang di atasnya yang sangat terang. Nah, di situ tempat sang juru selamat hadir. Betul, para gembala itu setelah selesai menjaga ternaknya, mereka itu mengikuti bintang itu, dan mereka mendapatkan bayi Yesus yang sudah lahir di dalam palungan di sebuah gua, kandang yang berbentuk gua ya. Nah, mereka itu menjenguk bayi Yesus, melihat bayi Yesus yang sedang dibaringkan oleh Maria dan Yusuf. Mereka sangat senang, gembira karena sang juru selamat sudah datang. Nah, anak-anak, di sini juga ada nyanyian. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Bethlehem. Kalian bisa ya menyanyikan, ini sering dinyanyikan di masa Natal ya. Nanti kalian nyanyikan sendiri dengan orang tua kalian. Nah, di sini ada renungan. Sudahkah aku memberi perhatian kepada teman? Nah, anak-anak, para gembala itu kan memberikan perhatian kepada bayi Yesus. Mereka mengunjungi bayi Yesus, memberikan perhatian. Wah, karena sang juru selamat sudah hadir, sudah lahir, yuk kita menjenguk, yuk kita melihat, kita memberikan perhatian. Nah, selain memberikan perhatian, mereka memberikan doa, memberikan ucapan selamat kepada Maria dan Yusuf. Nah, itu termasuk memberikan perhatian. Nah, apakah kalian itu sudah memberikan perhatian kepada teman-teman kalian juga, seperti para gembala yang sudah memberikan perhatian kepada bayi Yesus? Nah, coba direnungkan, coba diingat-ingat lagi. Kalian sudah memberikan perhatian kepada teman kalian apa ya? Aku itu melihat anak seusiaku di jalan, Bu.
dia sedang meminta-minta, lalu aku memberikan sedikit uang saku kepada mereka. Nah, itu memberikan perhatian juga. Lalu, Bu, aku tuh melihat di berita-berita banyak yang pada banjir. Aku berdoa untuk mereka yang sedang banjir. Itu salah satu atau beberapa sikap atau beberapa tindakan yang kalian lakukan untuk memberikan perhatian kepada sesama kalian, kepada teman-teman kalian. Nah, kalian bisa lanjutkan itu ya. Kalian bisa lakukan itu sesuai dengan kemampuan kalian ya. Nah, ini untuk topik para gembala ini kalian bisa menulis rangkumannya. Ini sebetulnya ada tugas, tapi kalian tadi sudah seperti kilas seperti berita sudah jelaskan sedikit. Kalian mengingat lagi, nanti cukup diingat dan disampaikan kepada orang tua kalian. Hal yang kalian lakukan untuk teman kalian memberikan perhatian apa saja ya? Sudah kalian lakukan apa saja ya? Nah, atau kalian punya cita-cita, kalian mau melakukan apa untuk teman kalian? Memberikan perhatian apa lagi? Nah, kalian bisa katakan kepada orang tua kalian. Nah, ini rangkuman ini ditulis di buku tulis agama, oke? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 poin. Kalian tulis di buku tulis agama. Diberi judul Para Gembala gitu ya. Baru 1, 2, 3, 4, 5. Kalian tulis. Itu tugas yang pertama ya. Di sini agamanya agak ada tugas banyak, tapi tetap semangat. Kita lanjutkan. Ada tentang 3 orang majus dari timur. Majus itu apa, Bu Dita? Nanti ada penjelasannya ya. Kita lihat dulu nih. Aku senang dengan kehadiran adikku nih. Ada seorang anak perempuan yang mendapatkan adik. Dia sangat senang sekali karena mendapatkan adik. Nah, yuk sekarang lihat yuk halaman 77. Ini ada beberapa gambar. Yang pertama, 3 orang majus mengikuti bintang mencari bayi Yesus. Wah, ini sama seperti para gembala tadi. Ini orang-orang majus, orang-orang seperti raja-raja begitu ya. Itu dia, orang majus itu adalah orang yang sangat ahli dalam membaca rasi bintang, perbintangan, tentang perbintangan. Bintang-bintang yang ada di langit itu mereka seperti menunjukkan rasi bintang dan mereka itu menunjukkan arah mana. Mereka sangat pintar sekali. Mereka ahli dalam itu. Nah, mereka diberi petunjuk sama seperti malaikat. Mereka diberikan petunjuk bahwa ada bintang yang sangat terang sekali. Nah, mereka itu penasaran kenapa bintangnya itu bisa seterang itu, tidak seperti biasanya. Mereka penasaran, lalu mereka mengikuti bintang itu arahnya kemana. Nah, di bawahnya itu ada apa toh? Kok bintangnya bisa terang sekali seperti itu? Nah, ini orang majus Melkior, Baltasar, dan Gaspar memberikan persembahan kepada bayi Yesus. Nah, mereka itu sudah ketemu. Oh, ini bintang terang sekali itu karena ada sang juru selamat yang sudah lahir. Nah, orang majus itu bernama Melkior, Baltasar, dan Gaspar. Nah, itu diingat-ingat ya, 3 nama itu. 3 orang majus itu bernama Melkior, Baltasar, dan Gaspar. Kalian ingat-ingat namanya. Mereka memberikan persembahan kepada Yesus. Para orang majus itu sangat senang seperti para gembala. Karena mereka itu mempunyai sedikit rezeki yang berlebih. Mereka mempunyai emas, mempunyai kemenyan, dan mempunyai mur. Dia mempersembahkan itu kepada bayi Yesus. Wah, baik sekali ya anak-anak ya. Nih, ini adalah ilustrasi bagaimana para orang majus itu memberikan persembahan kepada Yesus. Bukan hanya emas, kemenyan, dan mur, tapi mereka juga berdoa untuk keselamatan bayi Yesus. Nah, sangat baik sekali ya, sangat mulia sekali hati orang majus itu. Nah,
Di sini ada tugas sebetulnya, tapi kita lihat saja, kita perhatikan. Kita mau mengajak kalian supaya merenungkan. Ini ada orang Majus. Tulis pemberianmu kepada teman. Tulis pemberian orang Majus, persembahan orang Majus. Tadi orang Majus itu memberikan emas, kemenyan, mur, dan juga doa untuk bayi Yesus. Nah, kalian itu juga bisa memberikan persembahan seperti orang Majus. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan perhatian untuk teman-teman kita yang berkekurangan. Misalnya kalian mendengarkan berita teman-teman kita yang mendapatkan musibah, kalian bisa menyisihkan sebagian uang kalian, uang saku kalian, atau mainan kalian yang sudah tidak digunakan, atau baju-baju kalian yang sudah terlalu kecil misalnya, sekarang sudah gemuk-gemuk. Nah, itu bisa kalian berikan kepada teman-teman kita yang berkekurangan. Nah, kalian bisa ucapkan itu kepada orang tua kalian. Ma, aku tuh pingin nyumbang di panti asuhan misalnya. Ma, aku tuh pingin memberi mereka itu mainan-mainanku yang sudah tidak terpakai. Bisa, teman-teman. Nah, itu sampaikan itu kepada orang tua kalian. Nah, ini cukup dimengerti ya. Kita itu juga harus membantu teman-teman yang berkekurangan, membantu teman-teman kita yang belum punya mainan, atau berbagi punya mainan. Atau kalian punya teman di tetangga kalian, ada teman yang tidak bisa membeli mainan bagus seperti kalian bisa sharing, berbagi, bermain bersama. Itu sudah cukup membuat mereka senang. Nah, itu salah satu sikap untuk kita membantu teman kita yang berkekurangan. Sekedar sharing, sekedar berbagi, sekedar bermain bersama itu sudah membuat teman kita merasa senang. Kalau misalnya kita bisa membuat teman kita senang, kita juga pasti senang. Nah, tugas yang kedua adalah membuat rangkuman ini, menyalin rangkuman yang kedua ini. Nanti diberi judul. Tadi topiknya tentang 3 orang Majus dari timur. Nah, 3 orang Majus dari timur, lalu kalian tulis rangkuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada 7 ya. Agak banyak menulisnya, tidak apa-apa. Ini supaya kalian pintar, kalian hebat ya. Nah, karena sudah selesai materinya di semester semester ini, nanti sebelum PTS ini sudah selesai, nanti kita lanjutkan materi agama setelah PTS. Nah, kalian siapkan juga untuk PTS besok ya. Nanti disampaikan jadwal-jadwalnya atau segala yang diperlukan saat PTS. Nanti kami Budpo dan Budita akan sampaikan. Tapi kalian persiapkan, belajar dengan semangat, membaca-baca lagi yang tadi, yang sebelum-sebelumnya, materi-materi yang sebelumnya. Oke anak-anak, jelas ya tugasnya ya, menulis rangkuman para gembala dan menulis rangkuman 3 orang Majus dari timur. Itu saja tugasnya. Selamat belajar, selamat menulis dengan semangat. Oke? Nah, anak-anak tadi sudah belajar tematik, sudah belajar agama. Jangan lupa tugas-tugasnya nanti dikerjakan dengan semangat. Semangat dong pasti. Iya. Yuk kita tutup belajar kita hari ini dengan berdoa. Kita tutup dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Saat kami belajar. Berkati kami dalam melakukan aktivitas selanjutnya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sudah selesai belajarnya. Jangan lupa tugas-tugasnya dikumpulkan. Nah, nanti walaupun tugas-tugasnya agak banyak, tidak boleh mengeluh. Nah, dikerjakan sedikit demi sedikit. Masih kita tunggu ya Bu. Iya, sampai pukul 8 malam. Nah,